Hmm. Hmm. Mantap ngopi heula euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita akan bercerita. Sebelum cerita, saya akan sedikit sepatah dua patah kata ya. Mohon maaf. Ini hanya cerita-cerita belaka pengalaman hidup saya. Kalau ada yang bagus, ambil kebagusannya. Kalau ada yang jelek, tolong buang jauh-jauh. Itu ambil sebagai hikmah, sebagai contoh. Yang salah bagaimana, yang benar bagaimana. Jadi dengar cerita-cerita dari kiai, entah dari ustadz, entah dari tukang dongeng mana aja. Harus bisa memilih, harus bisa menempatkannya. Jangan asal didengar-dengar tapi nggak diambil maknanya. Jadi kita mencari ilmu tuh bukan dari sekolah aja, ya dari obrolan-obrolan, dari radio-radio, dari TV-TV, atau di mana aja. Kata pepatah, biarpun untuk bocah angon, kalau kata-katanya yang benar itu ambil hikmahnya. Seumpamanya biarpun dari kiai, dari alim ulama, dari ustadz, seumpamanya kalau salah, kalau jelek jangan diikuti, buang jauh-jauh begitu ya. Itu di situ tuh orang tuh sangat, di situ tuh penduduknya padat, kehidupannya ya memang begitulah. Jadi serba kekurangan, jadi masyarakat itu kerjanya hasil kerja hasil. Itu orang tuh ya, satu di antaranya tuh di situ ada orang yang sangat giat, yang sangat serius kerjanya, nggak mengenal panas, nggak mengenal hujan, ke segala macam. Itu orang selalu kerja berjuang demi keluarganya, ke siang nggak malam, bah hujan nggak panas. Tapi itu hasilnya tuh nggak berapa hasilnya. Tapi orang itu dengan sabarnya, dengan ikhlasnya berjalan apa adanya kehidupan. Selalu berjuang begitu. Itu tetangganya tuh selalu meledek, menghina sama orang itu. Tapi orang itu sabar di dalam batinnya itu sangat mungkin nangis kalau kita tahu sih, nangis karena penghinaan dari masyarakat setempat. Orangnya emang rajin gitu ya, rajin. Tapi anehnya ya nggak aneh ya aneh, mungkin Allah sudah berkehendak begitu. Itu rezekinya tuh hanya pas-pasan. Itu ujian dari Allah tuh, kasih rezekinya tuh hanya pas-pasan. Pulang kerja habis pakai belanja buat masak, buat jajan anaknya. Itu selalu begitu itu orang tuh. Siang malam selalu berdoa sama Allah. Sholatnya sudah sholat, dia memohon pada Allah. Begitu, selalu begitu. Itu orang tiginnya, rajinnya ibadah sama Allah itu benar-benar bagus ya. Itu tiap malam nggak pernah tidur, munajat, minta sama yang kuasa dikasih berkah, minta rezeki. Allah itu selalu menguji sampai di mana itu orang itu taatnya, sabarnya, tekunnya, ibadahnya sama Allah tuh. Setahun, 2 tahun, 10, 20, 30 tahun itu orang benar-benar salut. Itu orang diuji sama Allah dengan penderitaan, kekurangan ekonominya. Tapi orang itu sangat sabar orang itu. Tiap malam berdoa, ya Allah berilah hambamu ini yang bodoh, yang hina. Tolong ya Allah, minta milik rezeki yang banyak ya Allah, untuk keperluan keluarga ya Allah. Kenapa engkau ya Allah menguji saya ini sampai begini, kayak begininya ya Allah. Apakah saya ini banyak dosa atau kurang ibadahnya?
Kata orang itu sambil berdoa tengah malam. Itu selalu sampai nangis-nangis sama Allah itu orang tuh. Itu orang gak pernah kapok, gak pernah bosan, gak pernah jenuh. Itu selalu minta sama Allah tuh. Terus selalu. Itu Allah tuh. Walau alam Allah itu gak tahu ya. Itu Allah benar-benar menguji kesabaran ketabahannya orang itu tuh. Udah begitu tuh orang itu tuh waktu malam-malam tuh waktu wirid ada wangsit. Kamu udah cukup, kamu minta sama Allah, munajat sama Allah, kamu udah cukup. Coba kamu sekarang pergi ke suatu daerah, di situ daerah ya kurang lebihnya dari sini, ya kurang lebihnya 50 kilo dari sini ke arah barat. Itu orang tuh lagi wirid itu celungak, celinguk, itu langsung merinding bulu kuduknya pada bangun. Orang itu langsung ngomong, ya Allah, apakah benar ini wangsit atau apa ya Allah? Kalau benar ini wangsit ya Allah, tolong ada suara lagi ya Allah. Kalau benar ini wangsit darimu ya Allah, saya akan percaya. Tapi kalau ini dari setan, jin, siluman, saya nggak percaya ya Allah. Saya hanya minta samamu ya Allah. Biarpun hidup saya kayak begini, serba kekurangan, tapi saya yakin kebesaranmu, yakin ya Allah. Yakin Rahman Rahimmu ya Allah. Udah orang itu ngomong begitu, ada lagi yang datang. Dia ngucap, Assalamualaikum. Kata orang itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar itu tuh wangsit dari Allah. Coba kamu jalankan ke sana perintahnya. Oh begitu, ya insya Allah saya besok mau berangkat. Apa yang diperintahkan tadi itu. Ya kalau kamu berangkat, berangkatlah biar saya mendoakan. Itu orang itu malah mendukung, mendoakan. Udah begitu tuh wirid lagi sampai pagi, wirid udah subuh, udah sholat subuh tuh langsung pergi keluar masjid. Langsung pulang ke rumahnya. Di rumahnya tuh istrinya tuh udah bangun, udah sholat, anak-anaknya udah sholat semua, pada merenung. Itu mungkin mikiran ini tersiang masak apa atau masak apa, belum punya apa-apa. Itu si orang itu langsung ngomong sama istrinya, Neng, akang tadi di masjid ada wangsit, disuruh pergi. Kata istrinya, Kang pergi kemana Kang? Gak tahu juga, saya harus disuruh pergi sekarang. Ya kalau benar itu kita minta doanya aja dari anak-anak, dari kamu sebagai istri saya. Kata istrinya, iya Kang, saya doakan biar Akang sukses, biar Akang dapat rezeki berkah dari Allah, diridhoi oleh Allah. Ya Neng, makasih, sekarang Akang berangkat ya. Ini ada tadi di masjid, di musola ada yang ngasih. Ya alhamdulillah, nggak gede sih, nggak besar ya. Alhamdulillah buat nyarap anak-anak sih. Ya Kang, alhamdulillah ya Kang, ada rezeki dari Allah, syariat dari orang jemaah. Ya Neng, alhamdulillah. Ya udah, anak-anak udah ngomong ya nggak nyaut ya, ngopi dulu. anak-anak udah bangunin, anak-anaknya turut dibangunin sama istrinya itu dibangunin. Udah bangun terus langsung si Akang itu mendekat sama anak-anaknya. Ujang, Kasep, Neng, cantik, Bapak sekarang mau usaha ya, mencari rezeki. Doain Bapak biar pulangnya dapat rezeki, dapat berkah dari Allah. Kata anak-anaknya tuh serempak, iya Pak, iya Bapak mau kerja ya
silakan aja Pak mau berangkat kerja biar dapat rezeki banyak buat neng jajan, buat ujang jajan. Itu bapaknya tuh terharu nangis. Itu sang istrinya tuh langsung memeluk anak-anaknya. Terus kata istrinya, ya udah Kang mau berangkat sih berangkat. Sama saya didoain biar Akang selamat, berkah, dapat rezeki dari Allah. Ya nih Akang mau berangkat, kata saya. Itu semuanya tuh anak istrinya tuh salim sama si Akang itu, salim, salaman, cium tangan. Udah begitu berangkat. Jadi orang itu berangkat yang apa tadi dari waksit itu diikuti terus jalan. Itu orang tuh sambil wirid, sejalan-jalan tuh wirid terus, wirid la ilaha illallah. Itu orang tuh selalu begitu, selalu udah bosen wiridan lah. Terus gak ada bosan-bosannya, selalu sepanjang jalan tuh jalan terus, gak siang gak malam sih jalan terus. Yang lihat tadi ditunjukin waktu sholat itu, waktu itu tuh dari wangsit itu jalan di perjalanan sehari 2 hari jalan. Terus pas waktu itu tuh hujan deras, hujan angin luar derdor, wah itu orang tuh lari di situ. Kebetulan ada gubuk di situ tuh, ada gubuk, langsung lari ke gubuk, celungar seling. Kata si Akang itu, ini ya kebetulan ada gubuk ya, ada enggak ya orang yang di dalam, apa ada penghuninya enggak, kata si Akang. Itu si Akang tuh langsung ketuk pintu. Assalamualaikum, kata si Akang itu. Ternyata di dalam ada suara kakek. Waalaikumsalam, ada orang di luar. Ya ke, saya ini kehujanan mau numpang detu, boleh enggak? Ya silahkan, dorong aja pintunya, nggak dikunci. Itu si Akang itu langsung dorong pintu. Ternyata ada si kakek lagi duduk di situ sendirian. Silahkan Jang masuk Jang, kata si kakek itu. Ya kakek permisi, mohon maaf saya kehujanan numpang teduh di sini. Gak apa-apa Ujang, gak apa-apa, silahkan masuk. Kebetulan nih kakek udah bakar singkong, airnya air hangat, silahkan. Ya kakek, terima kasih kakek. Udah jangan terima kasih, udah makan aja situ, makan tuh, perut kamu udah bunyi. Itu si Akang itu agak malu dikit, agak malu gitu ya, kedengaran suara perutnya guruguk tuh, bak malu. Ya udah kamu sekarang makan aja, kata si kakek. Oh iya kek, terima kasih. Itu si Akang itu langsung bakar singkong itu, dimakan dengan lahapnya. Itu si kakek tuh memperhatikan terus, matanya kedip-kedip, terus memandang setajam mungkin, sampai benar-benar si kakek itu memperhatikan si Akang itu. Udah dapat kesimpulan, si kakek itu senyum. Kata si kakek. Terus si kakek itu nanya, Ujang, sebenarnya kamu mau kemana? Orang mana? Kata si kakek. Kek, saya tuh dapat wangsit tempo hari itu waktu di masjid. Saya tuh harus ke daerah itu. Si kakek tuh gitu. Apa benar Ujang tuh percaya sama yang begitu-begituan? Insya Allah kakek, insya Allah saya percaya. Itu si kakek tuh senyum. Itu sih udah senyum begitu tuh langsung, bentar, udah kamu di sini udah makan dulu situ ya, makan. Kalau mau tiduran di situ tuh ada tikar butut. Ya kek, terima kasih kek.
Itu si kakek langsung masuk ke dalam kamarnya. Itu si kakek udah masuk tuh nggak keluar lagi, enggak. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, itu sampai hujannya udah reda. Itu si kakek tuh nggak keluar, tapi si akang itu tuh nggak mau keluar atau mau pergi atau itu enggak. Malah tuh si akang itu kebingungan gimana. Waktunya sholat, pintunya susah dibuka, mendadak pintunya terkunci, tahu walau tuh terkunci, pintunya susah dibuka. Itu benar-benar si akang itu bingung. Itu si akang itu nggak habis akal, nggak habis pikir, langsung tayamum apa adanya di situ. Sholatnya juga nggak tahu arahnya kemana nih, nggak tahu ngidul, ngaler, ngetan, atau kemana nggak tahu itu, asal sholat aja. Ya itu kan wajar, namanya nggak tahu lah masalah, kecuali kalau tahu bahwa kesana kiblat berarti kita gak sah sholatnya kalau membelakangi kiblat. Tapi kan si akang itu tidak tahu arah mana kiblat. Di situ tuh anehnya di gubuk itu tuh nggak pernah kelihatan ada matahari. Itu yang lampu kecil itu, yang kecil itu nggak pernah mati, itu perasaan tuh lama tuh, gak lama itu benar. Itu di situ si akang itu udah tahu tuh, udah duduk, udah berdiri, udah bener, udah pengen. Tapi anehnya tuh nggak pengen hajat atau nggak pengen ngompol, anehnya tuh di situ. Itu si akang itu di gubuk itu tuh dibikin kesempatan, dibikin wirid, terus wirid siang malam. Dalam hatinya si akang, ya Allah, ini saya kok kejebak di sini, ya Allah, ini saya di sini udah berapa hari, ya Allah, kapan saya mau tujuannya ke sana? Ini gimana anak istri saya, ya Allah, udah makan apa belum, ya Allah, saya di sini kejebak, ya Allah. Ya Allah, mohon bantuannya, ya Allah, saya pengen keluar dari sini, saya pengen melanjutkan perjalanan, saya akan menjalankan yang tempo hari itu ada wangsit, ya Allah, tolong, ya Allah, tolong bantu saya, ya Allah. Kata si akang itu mengeluh sama Allah, mencerit, minta pertolongan sama Allah. Siang malam itu orang begitu terus mencerit sama Allah, minta bantuan sama Allahnya, terus wirid. Itu nggak tahu berapa hari, nggak tahu berapa minggu, nggak tahu berapa bulan. Itu si kakek tuh langsung keluar lagi dari kamar, batuk, si kakek tuh batuk begitu. Aduh, Ujang, maaf ya kakek ketiduran. Kata si akang itu, nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya maaf ya Jang, kakek ketiduran. Oh iya kek. Udah, kamu sekarang mau kemana? Hujannya udah reda. Ya kakek, saya mau melanjutkan perjalanan, kata si akang itu. Nanti Ujang, kata si kakek, nih kakek punya bekal buat kamu di jalan. Mungkin kamu nanti lapar atau apa nih. Itu si akang itu sama si kakek tuh dikasih buntelan. Tahu buntelan apa? Dikasih buntelan. Ya kakek nggak apa-apa, kakek nggak usah. Udah, ini buat bekal kamu nanti di jalan atau di sana. Gimana nanti kamu di jalan lapar. Ya kakek, terima kasih kakek. Saya di sini udah nginep, udah numpang makan di sini. Ya udah, nggak apa-apa, silahkan. Itu si akang itu langsung cium tangan, suntangan sama si kakek itu. Pas dipegang kakek itu tangannya, Masya Allah, empuknya, dinginnya, itu orang. Itu si kakek itu sangat wibawa, itu kelihatannya itu bercahayaan wajahnya tuh, bersinar wajahnya si kakek itu. Kata si kakek, ya udah sekarang kamu kalau mau jalan-jalan aja. Kakek mendoakan di sini biar cepet, biar
apa yang diwangsitkan itu sama kamu diterima dengan sebenar-benarnya. Iya kakek, terima kasih atas doanya. Saya akan melanjutkan perjalanan. Ya silahkan, kata si kakek itu. Terus si akang itu langsung turun dari rumahnya tuh, turun jalan lagi jalan. Itu di jalan tuh si akang itu merenung, ya orang kayak begitu dia. Bangsa apa ya? Bangsa apa kok begitu kelihatannya tuh, kelihatannya tuh wibawa, bercahaya wajah, subhanallah. Itu bangsa apa itu? Bangsa jin apa bangsa manusia? Itu merenung begitu, mikir-mikir sama si kakek itu. Udah begitu langsung wirid lagi si akang itu, sejalan-jalan tuh wirid terus, wirid la ilaha illallah. Itu si akang itu sejalan-jalan selalu wirid begitu, nyebut nama asmana Allah terus menerus, minta perlindungan dari gangguan setan, idaji laknatullah, itu selalu minta perlindungan. Seakan itu perjalanan dengan mulusnya, dengan nyamannya, dengan pas udah beberapa minggu kemudian, tahu berapa bulan nggak tahu ya, itu si akang tuh di situ tuh malah kemalaman, kebingungan si akang tuh, ini saya mau kemana, ini di hutan, di situ nggak ada gubuk, tinggi mana. Pas di situ tuh naik nengok ke atas, di situ ada pohon besar. Si akang itu langsung manjat ke hotel berbintang 7 itu, langsung naik ke pohon. Di situ badannya diikat, langsung di situ sebelum tidur dia wirid, ya Allah lindungilah saya, ya Allah lindungilah keluarga saya, ya Allah udah ditinggal sama saya beberapa hari, ya Allah tolong bantu, ya Allah anak dan istri saya, ya Allah minta rezekinya buat anak istri saya, ya Allah jangan sampai kelaparan anak istri saya, ya Allah tolong, ya Allah titip keluarga saya, ya Allah bantu saya, ya Allah. Itu orang tuh selalu mengeluh sama Allah tuh, mengeluh. Pas lagi begitu di atas tuh terlihat dari jauh tuh samar-samar berkedip-kedip, lampu kecil-kecil kayak kampung begitu, seperti kampung gitu. Itu si akang tuh ngeliatin aja dari atas tuh, ngeliatin. Tadi perasaan di situ nggak ada berkedip-kedip, itu kayak kampung. Tapi kalau sekarang ada kampung, kelihatannya jauh juga ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Itu si akang tuh selalu begitu, selalu wirid munajat sama yang kuasa. Wirid terus, udah wirid begitu, wirid gitu tuh nggak berasa ternyata ketiduran, tidur di atas pohon tuh, tidur si akang itu, tidur ngorok sih enggak ya, laki yang ngorok, kalau laki ngorok ya. Itu si akang tuh tidur di atas pohon tuh, tidur terus, tidur nyenyak, habis capek gitu ya, sejalan-jalan habis jalan kaki itu tuh. Makin lama makin dingin, makin lama makin dingin. Itu suara binatang malam itu, wah suara jangkrik, gaang, wah sebagainya banyak berisik. Tapi si akang itu dikarenakan perjalanannya tadi capek, siangnya sangat melelahkan. Ya tibra, alhamdulillah tidur di atas pohon. Di waktu tidur si akang itu bermimpi ketemu kakek-kakek. Dalam impiannya tuh, Ujang lanjutin perjalanan kamu, istri kamu, keluarga kamu udah ada yang nanggung, yaitu ibu bapaknya jamin, jadi kamu perjalanan tenang-tenang aja. Itu sih ada waktu mimpi gitu tuh si akang itu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah mertua saya sama anaknya sama cucunya, ya Allah terima kasih ya Allah. Itu padahal di dalam impian si akang itu tidur, udah lama-lama ke mimpi. Itu si kakek itu langsung pergi lagi, pergi
udah begitu semakin lama kan semakin dingin, makin lama makin dingin. Wah, dingin yang udah si Akang itu nggak kuat, kedinginan. Wah, bener kedinginan. Bangun malam-malam tuh, bangun duduk di atas. Ya Allah, kok mas lama banget ini, siangnya kapan? Kok ini cuaca dingin-dingin banget? Jam berapa sekarang ya Allah, saya sholat subuh ya Allah, kata si Akang itu. Itu orang itu langsung tayamum di pohon itu, tayamum sholat subuh, menjalankan sholat subuh di atas pohon itu orang. Subhanallah, subhanallah, itu orang benar-benar ibadahnya subhanallah. Udah sholat subuh langsung wirid lagi, menunggu siang, menunggu matahari keluar. Ternyata nggak lama kemudian dari arah timur terlihat suara sinar matahari samar-samar langsung masuk, mulai tembus ke hutan. Kata si Akang itu, alhamdulillah ya Allah, sekarang udah pagi. Oh, itu yang namanya timur itu sebelah sana. Si Akang itu sadar, ya Allah mohon maaf ya Allah, saya tadi sholat subuh saya nggak ngiblat ya Allah, ternyata saya tuh menghadap ngetan ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya dikarenakan nggak tahu mana kalor kidulnya ya Allah, mohon maaf. Itu si Akang itu langsung turun dari pohon tuh, langsung turun, udah nyampe di bawah langsung turun lah, sudah jalan mencari kali. Di situ kebetulan ada kali, langsung si Akang itu cuci muka, mandi di situ. Wah, bersih mandi, udah mandi begitu langsung jalan lagi si Akang. Itu si Akang tuh selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu si Akang tuh selalu menyebut-nyebut nama Allah. Udah lama kemudian perjalanan tuh udah tahu berapa hari, tahu berapa minggu, udah jalan terus si Akang tuh jalan. Di situ kelihatan samar-samar ada suatu kampung di situ tuh, kampung. Dalam pikiran si Akang itu, saya mau ke sana, barangkali ada orang kasihan sama saya, mungkin ya nasi secomot dua comot mungkin mungkin saya dikasih sama orang itu. Itu orang itu si Akang itu langsung jalan itu menuju kampung itu, nggak nyampe terus itu apa sampai ke kampung itu jalan nggak nyampe waktu udah sore, udah waktunya asar. Itu si Akang langsung di situ, kebetulan ada gembok kecil di situ tuh, langsung sholat asar di situ tuh, langsung sholat asar, udah beres. Itu si Akang tuh wiridan di situ sampai wiridan, nggak berasa terdengar ya kira-kira manjing maghrib, langsung sholat maghrib. Si Akang itu di situ sholat maghrib, udah sholat maghrib tuh wiridan di situ, udah wiridan lama dikira-kira udah waktunya sholat isya tuh, sholat isya. Si Akang itu sholat, bener-bener sholat isya. Udah sholat isya itu langsung lanjut wirid. Ya Allah, ini saya tuh tujuan saya tuh masih lama atau enggak ya Allah, gimana nasib anak-anak saya ya Allah, sampai kapan saya begini ya Allah, tolong ya Allah, tolong bantu saya, kata si Akang, tolong bantu saya ya Allah, perjalanan saya ini supaya cepet-cepet nyampe ke tujuan ya Allah. Gak taunya di luar ada yang salam dari luar tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Akang menjawab dari dalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang di luar, oh ada orang di dalam. Iya saya dulu ada. Itu orang tuh yang di luar tuh langsung masuk ke